Baik, para umat sekalian, Pasaka, Pasika sekalian, selamat pagi. Semoga Anda semua sehat, berbahagia. Ya, kita berkumpul lagi di hari Minggu ini, long weekend. Biasanya umat di Jakarta kalau long weekend dia udah traveling gitu. Tapi sangat membahagiakan masih bisa bertemu dengan Anda meskipun di hari libur panjang ini ya, untuk menyempatkan waktu untuk membahas, mendiskusikan Dhamma ya, karena sekali lagi ini adalah yang akan kita pelajari adalah hukum alam yang bekerja di dalam kehidupan ini. Jadi sangat bagus buat Anda untuk memahami hukum-hukum tersebut, karena beberapa kali saya menerima umat mereka menyampaikan kesedihannya, menyampaikan kesulitan dalam kehidupannya, apa yang dia alami, ya, penderitaan yang dia alami. Seringkali yang saya temukan adalah penderitaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak beralasan. Maksud saya adalah kesedihan, penderitaan yang mereka alami itu karena kesalahan persepsi mereka sendiri terhadap permasalahan kehidupan yang mereka alami. Kesalahan persepsi tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan, ya, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi karena kurangnya pengetahuan akhirnya mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan, dan karena pikirannya yang keliru seperti itu akhirnya dia menderita sendiri. Ingat, surga atau neraka adalah sesuatu yang ada di pikiran Anda, ya. Kalau surga dan neraka yang diciptakan di dalam apa yang diceritakan di kitab suci sebagai alam kehidupan, itu semata-mata hanyalah satu ruang, satu tempat untuk mengakomodasi kualitas pikiran Anda. Kalau pikiranku Anda kualitasnya itu penuh dengan kemarahan, kebencian, penuh dengan emosi-emosi negatif, alam yang disebut alam surga itu hanyalah satu tempat saja untuk mengakomodasi, bukan sesuatu yang penting. Sesungguhnya yang lebih penting adalah keadaan batin kita sendiri gitu. Nah, kalau Anda menilai permasalahan kehidupan secara keliru dan kemudian meratapinya, menyesalinya, yang akhirnya memunculkan kesedihan, secara psikologis Anda sudah hidup di dalam neraka. Betul. Dan secara karma itu adalah benih untuk nanti terlahir di alam yang bisa memfasilitasi kesedihan tersebut untuk terus-menerus muncul. Inilah kehidupan sesungguhnya. Nah, sebaliknya kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, ya, kemudian kita mengembangkan cinta kasih tanpa syarat, kewelas asihan tanpa syarat, kesabaran, kemudian juga kebijaksanaan, kemurahan hati, maka lihatlah pada saat itu, meskipun kita adalah seorang manusia, tetapi kita adalah seorang manusia yang hidupnya di alam surga. Karena suasana hati kita sangat positif, sangat baik, ya, sangat penuh cinta kasih, selfless, tidak mementingkan diri sendiri, ya, senantiasa melakukan sesuatu untuk kebahagiaan semua makhluk. Itu adalah surga. Bahwa nanti setelah kehidupan ini nanti kita terlahir di surga itu hanyalah alam saja, tetapi yang lebih penting adalah suasana hati Anda. Betul tidak? Jadi sekali lagi, surga, neraka, jangan pernah khawatir lah dengan surga dan neraka. Dan saya mengatakan ini dari kemarin juga, saya mengatakan kepada umat bahwa sejak saya mengenal Dhamma mungkin 15-16 tahun yang lalu, di mana saya merasa banyak pandangan kehidupan saya berubah, dan sejak malam hari itu sampai hari ini saya tidak pernah membebani pikiran saya dengan konsep surga dan neraka. Sudah tidak ada ketakutan lagi. Paham? Karena saya tahu bahwa surga dan neraka adalah batin saya. Paham nggak? Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan surga dan menghindari neraka? Selama kehidupan ini saya terus-menerus mengembangkan kualitas-kualitas hati yang baik. Ya, saya memurnikan sila-sila saya secara perlahan-lahan terus gitu. Saya hindari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi meskipun saya ini saat ini belum terlahir di surga, tapi hidup saya sudah seperti di dalam surga. Secara psikologis saya hidup di dalam surga, tetapi psikologi yang serasa hidup di dalam surga ini sesungguhnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah benih untuk saya nanti terlahir di alam surga.
Jadi kelahiran kita nanti di mana itulah mengapa Buddhism tidak pernah memusatkan perhatiannya pada setelah ini nanti Anda akan terlahir di mana. Udah nggak penting. Itu adalah future, masa depan, tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah saat ini. Jadi Anda lihat sekarang poin pentingnya kenapa kita harus memikirkan saat ini. Karena surga dan neraka itu diciptakan di saat sekarang, bukan besok. Inilah mengapa kalau seseorang senantiasa memikirkan future, besoklah saya nggak apa-apa menderita selama jadi manusia, miskin nggak apa-apa, dicaci maki orang nggak apa-apa, ya dikucilkan orang nggak apa-apa, toh nanti saya dijanjikan kehidupan di surga. Tidak seperti itu. Itu artinya seseorang memperlakukan agama seperti opium, katanya si Karl Marx itu. Anda pernah mendengar? Religion is the opium of the masses. Karena memabukkan. Paham nggak? Susah hidupnya selama jadi manusia, susah, menderita gitu, tapi dia berkhayal nggak apa-apalah menderita saat ini, kan nanti masuk surga. No, religion is not for that. Religion untuk merealisasi surga di saat sekarang ini. Kalau di saat sekarang ini saja seseorang sudah seperti hidup di dalam neraka, bagaimana mungkin nanti dia lahir di surga? Karena kehidupan nanti adalah efek dari apa yang ada di dalam suasana batin kita saat ini. Dan inilah mengapa Buddhism selalu mendorong kita untuk menjadi manusia yang bermoral. Ini yang menarik buat Buddhism, dan ini salah satu alasan terkuat saya untuk embracing Buddhism. Kenapa? Karena saya harus jujur terhadap kehidupan saya. Sejak kecil saya menjadi seorang yang religius. Tetapi pada saat umur 27 tahun saya menjadi seorang pemberontak, dalam artian mempertanyakan keyakinan saya. Sudah sekian lama saya embracing my former religion, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Saya masih menderita seperti manusia yang dulu, ya. Emosi saya masih meledak-ledak, ya. Masih sering muncul. Lalu saya merasa tidak puas dengan diri saya pada waktu itu. Dan beruntung sekali karena jiwa pemberontak saya akhirnya mencari sesuatu yang lain yang bisa membuat saya berubah sesuai dengan apa yang menjadi target kehidupan saya. Sehingga pada saat saya pada suatu hari bermeditasi dan saya merasa ini jalan saya. Dan sejak hari itu sampai hari ini saya keep up terus. Saya akan tegakkan terus pola hidup yang seperti ini, jadi menjadi seorang yang bermoral tanpa harus menggantungkan kehidupan saya kepada makhluk lain. Menarik nggak? Karena kehidupan saya adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab makhluk lain dimanapun dia berada. Kehidupan Anda adalah tanggung jawab Anda, ya. Lalu bagaimana kalau kehidupan itu menjadi tanggung jawab kita, ya? Bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang indah? Bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang baik? Syarat utama yang paling penting adalah Anda harus mempunyai pengetahuan kitab suci kita. Mempunyai pengetahuan Tipitaka. Dan inilah mengapa Anda sudah mengenal saya. Sudah 5 tahun saya berdiam pulang kembali ke Indonesia. Sejak hari pertama pulang ke Indonesia sampai hari ini boleh dikatakan saya tidak pernah beristirahat untuk menyebarkan kitab suci. Karena semata-mata saya ingin berbagi, dan itu adalah janji kepada guru saya bahwa saya harus berbagi kebahagiaan ini kepada Anda semua. Karena pengetahuan yang ada di dalam Tripitaka itu benar-benar liberating, benar-benar membuat kita terbebaskan. Banyak beban-beban kehidupan Anda akan bisa Anda lepaskan pada saat Anda sudah benar-benar mempelajari Tripitaka. Memang benar karena luasnya Tripitaka, volumenya yang besar yang dikatakan 11 kali lebih banyak dari Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah mengapa, itu baru kitab induknya saja. Itulah mengapa untuk mempelajari Tripitaka kita membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan seorang biku yang hidupnya didedikasikan untuk menghafal Tripitaka setiap hari saja, dia bisa membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun. Ya, apalagi kita yang hanya belajar dalam 1 minggu hanya 1 hari saja. Kalaupun sekarang sudah 5 tahun Anda belajar dengan saya kok belum selesai, dinikmati saja, ya. Karena hidup adalah present moment, ya. Nah, pengetahuan Tripitaka penting sekali karena bisa membantu Anda untuk keluar dari problem kehidupan Anda. Anda bisa memanfaatkan pengetahuan Anda untuk membebaskan diri Anda dari
kesedihan, penderitaan Anda, ya, karena Anda adalah tuan dari kehidupan Anda, maka Anda sendiri yang harus membebaskan kehidupan Anda dari kesedihan, kepedihan, penderitaan, apapun itu juga yang Anda alami. Nah, salah satu pengetahuan yang paling penting adalah hukum karma, karena kita manusia ini hidup ini, kebahagiaan dan penderitaan kita secara mental itu sangat ditentukan oleh karma kita. Dengan memahami cara bekerjanya hukum karma, maka Anda akan bisa mendapatkan satu informasi yang lengkap dan kemudian Anda bisa manfaatkan untuk membebaskan diri Anda dari penderitaan Anda. Hai, saya Salin, murid sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa.